Pemirsa, sebanyak 2,5 juta orang terpapar COVID-19 dan 94.000 orang diantaranya meninggal dunia ketika COVID-19 gelombang kedua menyerang Indonesia Juli 2021. Dan kini ancaman gelombang ketiga di depan mata setelah Omikron masuk ke Indonesia. Kali ini rekan saya Isakan akan membahasnya lebih lengkap dalam segmen dialog spesial Kaleidoskop berikut ini. Halo pemirsa, berbicara mengenai masalah COVID-19, Indonesia menjadi salah satu negara dengan kasus aktif terendah. Namun hal ini tidak terjadi begitu saja, Indonesia sudah melewati masa-masa sulit. Di tahun 2021, Indonesia sempat menjadi kasus tertinggi di Indonesia, bahkan hariannya ini juga mencapai yang tertinggi di seluruh dunia. Nah, untuk membahas mengenai dengan perjalanan COVID-19 selama tahun 2021 dan juga penanggulangannya, saat ini saya sudah bersama dengan juru bicara penanggulangan COVID-19, Profesor Wiku Adhisa Smito. Apa kabar, Prof? Alhamdulillah baik. Sehat? Terima kasih. Alhamdulillah sehat. Semoga semuanya sehat. Sampai saat ini kita tetap menerapkan protokol kesehatan dengan menjaga jarak ya, Prof ya. Betul. Baik, Prof, kita akan berbincang terkait dengan perjalanan COVID-19 di Indonesia selama tahun 2021. Tapi sebelumnya kita saksikan dulu tayangan yang satu ini. ...2021 menjadi tahun yang berat bagi Indonesia, terutama akibat deraan pandemi COVID-19. Indonesia menghadapi puncak COVID-19 yang sekaligus menjadi gelombang kedua penyebaran COVID-19 Juli lalu. Ketika itu 2,5 juta orang terinfeksi COVID-19. 94.000 orang meninggal dunia. Hampir 2.000 orang diantaranya merupakan tenaga kesehatan. Angka positivity rate mingguan di angka 30,72%, atau 6 kali lipat dari standar yang ditetapkan Badan Kesehatan Dunia WHO. Rumah sakit nyaris kolaps. Sebab daya tampung maksimal rumah sakit seluruh Indonesia 600.000. Sementara jumlah pasien sudah lebih dari 500.000 orang. Pasien terpaksa dirawat di tenda-tenda darurat lantaran ruangan perawatan telah penuh. Sebagian besar warga yang sakit terpaksa dirawat di rumah, meskipun memiliki gejala cukup parah seperti sesak nafas. Akibatnya terjadi antrean panjang di lokasi penjualan dan pengisian oksigen medis. Warga juga harus mengeluarkan uang lebih banyak lantaran harga oksigen medis melonjak tinggi. Namun perawatan tidak maksimal dan kurangnya pengawasan dari tim medis di lokasi pasien isolasi mandiri membuat pasien berguguran. Sepanjang akhir Juni hingga Juli 2021, lebih 2.600 pasien isolasi mandiri menghembuskan nafas terakhir. Pemandangan tak kalah memilukan ketika ribuan pasien COVID-19 yang meninggal dunia dimakamkan setiap hari dan mengakibatkan banyaknya pemakaman COVID-19 telah terisi penuh. Di Jakarta selama beberapa pekan rata-rata 300-400 jenazah dimakamkan setiap hari. Krisis lahan makam terjadi. Pemprov DKI terpaksa memakai sistem tumpuk karena lahan pemakaman nyaris tak tersisa. Tingginya angka COVID-19 ini lantaran hantaman virus Delta. Virus yang pertama kali ditemukan di India ini menginvasi bertepatan dengan libur Hari Raya Idul Fitri. Penyebaran yang cepat dan keganasannya membuat pasien harus mendapat perawatan di rumah sakit. Sedangkan mereka yang bergejala sedang hingga ringan ditempatkan di lokasi-lokasi isolasi, seperti GOR hingga hotel. Ketika itu pemerintah bahkan menyiapkan skenario terburuk jika seandainya kasus aktif COVID-19 di angka 60.000 per hari. Kami sudah masuk pada worst case scenario. Yang sudah kami duga kita akan naik di atas, ya kita berharap jangan lebih daripada 60.000, karena itu nanti mesti ada perkiraan lain lagi. Tindakan tegas terpaksa dilakukan. Mal, bioskop, tempat wisata, fasilitas publik ditutup. Perkantoran di luar sektor esensial dilarang beroperasi. Rumah ibadah ditutup, angkutan publik juga dibatasi jam operasionalnya. Restoran dan warung tidak melayani makan di tempat. Tampaknya mudah ditebak, ekonomi pun terpuruk. Di tengah deraan virus Delta, pemerintah justru gencar melakukan vaksinasi. Cara ini sempat menuai kontroversi karena vaksinasi justru menimbulkan kerumunan. Namun pemerintah bergeming, vaksinasi terus berlanjut. Di akhir tahun 2021, pemerintah menargetkan 70% atau lebih dari 182 juta orang telah mendapat vaksinasi minimal dosis pertama. Kabar baiknya, kasus COVID-19 terus melandai sejak Agustus lalu.
Namun di libur Natal dan Tahun Baru, Indonesia harus berhadapan dengan varian COVID-19 lainnya, yaitu Omikron. Ironinya, Omikron ini daya sebarnya lebih dahsyat dari Delta. Bahkan Badan Kesehatan Dunia menyebutkan daya sebar Delta tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Pemerintah dan masyarakat sama-sama berjuang bergandengan tangan agar virus Omikron tidak menyebabkan gelombang ketiga COVID-19 di Ibu Pertiwi. Karena pekerjaan rumah masih panjang, COVID-19 diprediksi masih menghantui hingga 5 tahun ke depan. Hidup berdampingan dengan COVID-19 menjadi satu-satunya pilihan. Tim Liputan, JAK TV. Baik, Prof. Berbicara mengenai masalah COVID-19, Prof. Apa yang menjadi fokus pemerintah dalam penanggulangan COVID-19? Ya, baik. Jadi penanggulangan COVID-19 ini tentunya ada beberapa pilar lah kalau kita menggambarkannya sebagai sebuah bangunan. Kita pastikan bahwa bangunan kita itu kokoh. Jadi pilar preventif promotif itu harus dijalankan dengan baik dengan cara melakukan promosi kesehatan yaitu 3M. Kemudian preventifnya adalah dengan cara vaksinasi. Kemudian kita juga mempunyai pilar surveillance. Jadi kita harus mengecek virusnya ini ada di mana. Nah, virusnya ada di mana ini tentunya dengan pelaksanaan 3T. Tapi T treatment terakhir itu adalah pilar kuratif. Jadi merawat. Kalau sampai ada yang sakit, maka treatmentnya juga harus bagus. Jadi dengan 3 pilar utama tersebutlah sebenarnya kita itu membangun pertahanan negara agar ketahanan kesehatan kita cukup handal untuk bisa melawan dan menghadapi COVID ke depannya. Demikian. Baik, Prof. Indonesia kemarin kita sempat berada di masa-masa sulit saat ketika varian COVID-19 di Indonesia sudah mulai membaik, tiba-tiba varian Delta masuk ke Indonesia. Nah, dalam pengendalian itu kemarin seperti apa, Prof? Apakah memang kesulitannya karena memang varian ini tergolong yang cepat menular dan juga berbahaya, atau memang karena kemarin ataupun sampai dengan saat ini yang divaksinasi ini belum mencapai target, Prof? Ya, baik. Jadi kalau kita lihat untuk varian Delta ya, sebenarnya varian Delta ini sudah pertama kali ditemukan di Indonesia itu sejak Januari 2021. Baik. Dan pada saat itu memang kasus sedang puncak dan sedang dalam kondisi mau turun, yaitu di awal Februari kan sudah turun sampai dengan Mei. Jadi Delta ini, varian Delta ini ada pada saat puncak yang menuju turun. Dan ternyata dia tidak meledakkan di bulan Februari, Maret, April, Mei, kemudian Juni baru mulai meningkat drastis ke Juli. Jadi kenapa itu terjadi? Jadi sesuatu penularan itu bisa terjadi apabila ada kontak. Kontak itu terjadi karena ada mobilitas. Jadi karena adanya mobilitas yang meningkat pasca atau pada saat libur Idul Fitri, itu memberi kesempatan kepada varian Delta untuk bisa menular. Karena dasarnya sudah mudah menular, maka dari itu kasusnya sangat tinggi sekali. Dan kematiannya juga relatif tinggi. Kenapa? Karena untuk mendapatkan fasilitas kesehatan pada saat itu juga sulit. Jadi fasilitas kesehatan itu terbatas sebenarnya. Dilihat dari jumlah penduduk yang ada di Indonesia, apalagi kalau jumlah penduduk yang sakitnya banyak. Maka dari itu pencegahan itu utama. Jadi bukan kuratif yang utama. Karena kalau kuratif berapapun dikasih nggak akan mampu fasilitas kesehatan. Ya. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan kita, Prof, usai jeda yang satu ini.